Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Hai bunda, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah bun, di sini tuh udah mulai ada hujannya, jadi nggak gersang kayak kemarin-kemarin lagi. Terus juga kabut asapnya udah mulai berkurang. Kalau kemarin itu kalau pagi-pagi udah nyium aroma bakaran. Terus kabut asapnya itu tebel banget. Jadi kalau mau pakai motor tuh harus hati-hati, harus ngidupin salah satu sennya karena takut kan yang di belakang atau yang depan nggak bisa lihat kalau di depan tuh ada motor lain. Nah pagi ini aku kebetulan baru udah nyuci baju. Ini nyuci bajunya agak pagian ya, karena alhamdulillah anakku semuanya pada tidur dan kerjaan juga di rumah udah beres. Ini tinggal jemur baju aja. Terus ini aku lagi galau juga pas lagi jemur baju, tiba-tiba kok mendung, anginnya kenceng banget. Aku tuh takut hujan bunda sebenarnya, karena kalau hujan itu aku tahu bakal repot banget. Kenapa? Karena aku takutnya juga anakku itu salah satunya bangun. Kalau seandainya anakku yang terakhir itu bangun, si baby yang bangun itu nggak jadi masalah ya. Ibaratnya dia juga belum bisa ngapa-ngapain. Cuman kalau anakku yang nomor 2 itu bangun, udah aku nggak bisa ngapa-ngapain bun. Otomatis aku harus jagain si adik bayinya. Si kakak itu sebenarnya dia tahu bahwa ini tuh adiknya, bahkan dia tuh suka manggil dek, dedek gitu. Cuman ya namanya anak usia 15 bulan gimana sih gitu ya, suka gemesan. Mungkin dikiranya juga sama kayak kucing. Jadi kalau kucing di rumah itu suka diremesnya, kayak di emek-emeknya gitu loh, sampai kucingnya itu takut sama dia. Nah ini tuh sama gitu. Kalau sama si adik bayi itu biasanya suka noel-noel, suka nyium. Awalnya tuh gitu, suka narik kaos kaki atau sarung tangannya. Ntar lama-lama itu tangannya ntar udah di kepala, entah itu udah di muka. Itu yang ngerinya bun. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Nah aku tuh kebantu sama anakku yang pertama, si Ayunya itu yang namanya Rinjani. Itu alhamdulillah kan dia udah ngerti, udah paham ya. Jadi kalau seandainya emang aku tuh lagi urgent banget, biasanya aku minta bantuan si Ayu buat jagain adik bayi. Jadi kalau ada apa-apa dia duluan yang kayak menghalangi kakaknya gitu. Nah ini anginnya makin lama makin kenceng. Aku tuh jadi galau bunda ya, karena saking kencengnya angin, jadi bibit sawit yang di samping rumah ini tuh ikutan roboh teman-teman. Jadi kan emang dia itu bibit sawitnya tuh pindahan dari bibit sawit yang ada di dekat jalan itu, terus dipindah di sini. Kemudian kan itu akarnya belum tembus dari polybag gitu ya. Jadi otomatis kalau ada angin yang agak kencang sedikit pasti dia roboh. Nah ini mau dibenerin dulu. Karena cuci bajunya udah selesai, aku mau pulang, nanti mau lanjut kegiatan yang lainnya. Semoga aja kedua anakku tuh masih tidur ya bun ya. Next lanjut lagi bun, kebetulan aku pagi-pagi udah nyuci piring, jadi ini tinggal aku tata aja di rak piringnya. Terus aku juga nanti mau beresin meja yang ada di dapur ini, karena memang kalau mau diselesaikan secara cepat itu nggak bisa ya bun ya. Kadang emang suka gergetan liatnya. Cuman lagi-lagi tuh aku selalu lihat situasi dan kondisinya juga. Kalau emang anak-anak lagi main ke rumah neneknya atau kalau mereka udah tidur semua, baru aku bisa beresin ini semua. Malah terkadang itu yang lebih sering itu ya, pekerjaan rumah belum selesai, belum beres, malah anaknya tuh udah bangun bunda. Jadi bun, sebenarnya aku tuh bangunnya jam 3 pagi lagi, tapi karena anakku tuh yang nomor 2 bangunnya jam setengah 4, jadi aku nggak bisa bikin videonya ya, karena memang kalau dibikin video pasti ribuh banget, pasti tripodnya juga bakal dipegang-pegang, bakal dimain-mainin juga.
Makanya aku mungkin bakal jarang lah bikin vlog atau video masak ya, karena memang aku mau menyesuaikan dulu sama anak-anak. Kalau emang mereka lagi nggak riweh baru aku bikin video, cuman kalau mereka lagi bangun itu otomatis aku nggak bisa bikin vlognya. Kalau misalnya yang lain, kegiatan lain tuh bisa disambi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau masak itu nggak bisa kan. Terus kalau masak kan harus disegerakan ya. Kalau misalnya kayak nyuci ya antar juga bisa. Nah ini baru aja diomongin bun, ternyata panjang umur ya. Si bocil Hamizan ini bangun, anakku yang nomor 2 tadi emang lagi tidur. Dan alhamdulillah karena nggak ada pemadaman listrik, jadi dia bisa tidur siang. Nggak siang banget sini. Dia bisa tidur pagi pakai kipas angin, karena kalau nggak pakai kipas angin tuh biasanya tidurnya cuma bentar, paling cuma 1 jam. Cuman kalau emang tidurnya pakai kipas angin itu bisa lama, bisa 2 jam atau 2 jam setengah gitu. Nah ini dia udah bangun, jadi karena waktunya emang udah mau makan, udah jam 11-an juga ini, jadi aku mau nyuapin dia. Tapi sebenarnya kalau dia ini lebih enak dia makan sendiri ketimbang disuapin. Kenapa? Karena kalau makan sendiri itu jauh lebih banyak. Cuman riwehnya itu adalah kalau makan sendiri pasti nasinya itu bertaburan, lauk pauknya juga bertaburan, ada di lantai, ada di meja, belum lagi ntar celananya yang basah, bajunya juga basah. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kayak ingat satu artis siapa, Nikita Willy, yang anaknya itu emang dididik buat makan sendiri dari empasi kalau nggak salah, dari awal empasi ya. Kalau dari awal empasi nggak juga. Kalau awal empasi ya masih tetap disuapin ya bun ya. Tapi karena udah 1 tahunan, terus kayaknya juga kalau makan sendiri itu jauh lebih banyak, walaupun memang yang jatuh ke lantainya juga banyak juga ya. Next, karena si kakak udah makan, jadi ini sekarang agak nyantai karena dia tuh kan dari pagi beraktivitas main terus. Jadi kalau udah bosen buat main biasanya emang rumah suka diberantakin, semuanya itu dibuang, dilempar. Ntar lemari kacanya tuh kayak yang udah disusun, ujung-ujungnya nanti diberantakin lagi sama dia. Nah karena dia udah tidur siang, jadi kayak nge-refresh gitu loh, kayak nggak terlalu pusing buat ngasuhnya, karena emang kan kita punya space juga ya, kita punya space buat istirahat, walaupun emang kita sebenarnya nggak istirahat ya bun ya. Jadi aku tuh kayak nggak punya waktu buat me time, bener-bener nggak punya waktu buat me time. Tapi ya dinikmatin aja bun, maksudnya kalau kita bikin stres, kalau kita pikirin itu lama-lama ujung-ujungnya kita kebawa stres juga kan. Bukan cuman pikiran aja yang stres, badan juga bakal stres. Jadi ya nyantai aja lah. Kalau memang anak-anak lagi tidur biasanya aku suka ngerjain sesuatu, ngerjain pekerjaan rumah yang kira-kira bisa aku kerjakan selagi bisa. Kalau mereka bangun terus minta makan, minta minum, ya udah tinggalin dulu kerjaannya, terus kita beralih ngurus anak dulu. Nanti kan kalau dia udah tidur biasanya kan lebih fresh ya, lebih tenang dianya, lebih bisa main lagi. Tapi kalau kelamaan main biasanya tuh suka rewel, pokoknya banyak lah. Nah jadi di ruang depan ini bun, aku kan punya kasur lantai. Ini kasur lantainya tuh jarang banget buat dilipat, karena emang anak-anak tuh kalau misalnya lagi main HP atau guling atau nonton TV biasanya emang sambil gulingan rebahan gitu. Dan kebetulan si bayi juga itu ku taruh di depan. Kenapa? Karena kalau ditaruh di dalam kamar itu sinar mataharinya ngejreng banget, terus panasnya nggak ketulungan bunda, apalagi sejak pohon mangganya ditebang ya, nggak ada gitu, anginnya jarang masuk. Terus kita tuh nggak pernah dengar suara burung lagi. Kalau kemarin waktu masih ada pohon mangga itu hampir setiap pagi sama sore itu kita selalu dengerin kayak suara burung, banyak burung yang bersarang di situ, bikin sarang, bertelur gitu. Kita sering lihat anak burung, emang gitu ya.
jadi kayak buat relaksasi gitu loh, buat penenang suara-suara burung itu. Dan burungnya juga bermacam-macam Bun. Burungnya itu burung yang bersuara, yang berkicau gitu. Sebenarnya kemarin tuh kayak pengen banget melihara burung yang kayak di kandang gitu loh, tapi aku mikirnya sama suami tuh kayaknya repot ya. Repot harus bersihin kandangnya, belum lagi nyediain makannya, belum lagi nyediain minumnya, terus juga kasihan sama burungnya kalau harus di kandang. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.